Oke, jadi langsung saja kita tes ya untuk kualitas gambarnya. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan mode warnanya juga lumayan oke ya. Kayak dia sudah menggunakan OLED TV. Nah, kalian bisa nilai sendiri ya, sebagus apa untuk kualitas gambar dari OLED TV Sony di seri XR55A80L ini. Keren ya tampilannya. Gelap kontrasnya pun juga lumayan pas ya. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview lagi salah satu OLED TV dari Sony dengan tipe A80L ya. Dan sebelumnya kita juga sudah pernah mereview ya dan memberikan update. Jadi sekarang kita akan mengupdate lagi mengenai harga terbaru dari OLED TV Sony di seri 55A80L ini. Dan seperti biasa di sini juga kita akan mereview ya dari segi tampilan apa saja sih yang menjadi fitur utama dari TV Sony ini. Dan terakhir nanti kita akan spill kualitas gambar serta harganya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, jadi ini dia tampilan TV OLED TV ya dari Sony di seri XR55A80L. Sebelumnya kita juga sudah pernah mereview ya, dan hari ini kita akan merefresh lagi mengenai OLED TV terbaru dari Sony di tahun 2023 ini. Sementara infonya di tahun depan juga belum ada updatean ya. Jadi untuk seri ini akan langsung berlanjut di tahun 2024 lagi. Di sini tampilan layarnya dia kurang lebih sudah menggunakan resolusi 4K HDR OLED TV ya, atau organic LED. Jadi dia tidak menggunakan lampu atau lampu LED lagi ya istilahnya di bagian belakang layarnya, sehingga dia mampu menghasilkan pencahayaan sendiri. Kita bisa lihat gelap dan kontrasnya jauh lebih bagus dibandingkan seri-seri TV yang belum menggunakan fitur OLED. Di sini kita bisa lihat ya fitur-fitur lainnya yang ditulis di TV-nya di seri A80L, dan inch-nya yang ready mulai dari 77 inch, 65 inch, 55 inch. Jadi di sini kita mereview yang 55 inch ya. Yang paling gede itu ada di 77 inch. Nah, di sini dia prosesor sudah menggunakan XR prosesor serta ada fitur-fitur lainnya untuk gambar. Seperti XR OLED Contrast, ada XR Clear Image, dan XR Triluminous Color. Yang perlu saya ingatkan lagi, di OLED TV Sony ini dia sudah menggunakan refresh rate di antara 120 Hz teman-teman ya. Jadi untuk pergerakan gambarnya jauh lebih smooth dibandingkan TV yang masih menggunakan refresh rate di antara 50 sampai 60 Hz. Kita bisa lihat juga untuk kualitas sound dari speaker ini, dia yang pertama sudah menggunakan Acoustic Surface Audio Plus dan 3D Surround Upscaling Sound, serta sudah support dengan Dolby Atmos Vision. Yang menariknya lagi, di TV ini sudah menggunakan speaker bawaan di dalam TV teman-teman ya. Jadi kelebihannya ketika ada objek bergerak, dia akan mengikuti kemana arah objeknya itu, atau istilahnya 3D Surround ya. Kalau di Sony namanya Acoustic Multi Audio Surface. Di sini juga ada fitur-fitur lainnya yang sudah ditulis ini ya, seperti OS-nya sudah Google TV serta sudah hands-free voice. Jadi dia sudah bisa melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi. Cukup kalian switch on di bagian bawahnya ya, ada kursor di bagian bawahnya. Kalian bisa langsung melakukan perintah suara, yang penting sudah terkoneksi dengan internet. Di sini juga ada fitur lainnya yaitu game menu, nanti saya akan tunjukkan ya untuk tampilan game menu dari OLED TV Sony di seri XR55A80L ini. Sekarang kita coba cek untuk tampilan dari TV-nya teman-teman ya. Untuk dari segi tampilan, kalau kita lihat dari bagian samping dan belakang, kurang lebih ketebalannya seperti ini ya. Kita bisa lihat untuk bahan bagian sampingnya, saya rasa ini sudah menggunakan bahan metal. Dan untuk penutup bagian belakangnya di mesinnya atau di LED-nya, dia menggunakan bahan plastik. Di sini untuk motif belakang mesin juga agak sedikit tebal teman-teman ya. Jadi untuk tampilan tebal ini bukan istilahnya ketinggalan zaman teman-teman, ini menjamin keawetan TV ketika overheat agar panasnya tidak balik ke layar. Di sini mounting bracket pun juga sudah isi, jadi kalian bisa tempel di tembok ya untuk TV-nya. Di sini ada 4 lubang.
kita bisa lihat. Nah, ini untuk bagian tampilan bagian belakangnya. Sekarang kita coba cek untuk tampilan kakinya. Oke, di tampilan kaki kurang lebih dia seperti ini ya. Bahannya dia menggunakan bahan metal dengan bentuk seperti ini di bagian bawahnya. Pemasangannya pun juga cukup mudah, tidak memerlukan skrup lagi ya. Jadi kalian tinggal paskan di lubangnya, tinggal kalian klek gitu aja, dia langsung akan terpasang secara otomatis. Kakinya juga bisa kalian tinggikan atau kalian pendekkan ya, kurang lebih ada 2 settingan di kakinya. Untuk di bagian bawahnya sendiri dia terdapat tombol on off ya. Jadi kalian bisa matikan TV secara manual menggunakan tombol on off ini. Ada switch on untuk handsfree voice-nya, perintah suara ya. Dan coba sekarang kita cek untuk inputan dari OLED TV ini. Oke, untuk inputan dia berada di sebelah kiri teman-teman ya, dengan ditutupi seperti ini. Kalian tinggal buka seperti ini, dia akan otomatis terlihat di bagian jack-nya lengkap sekali di sini udah ya, untuk inputannya. Di sini yang pertama paling atas ada USB, baik USB standar maupun USB 3.0. Di sini juga ada optical, ada headphone jack, ada video in untuk ARC ya. Dan ada 4 port untuk HDMI. Di HDMI 1 dan HDMI 2 dia hanya menggunakan HDMI standar, sedangkan untuk di HDMI 3 dan 4-nya sudah support dengan HDMI 2.1 4K 120 Hz. Di sini juga ada koneksi kabelan dan di bagian paling bawah untuk antena, teman-teman ya, kita bisa lihat di sini. Jadi TV ini juga udah support dengan siaran digital. Untuk listriknya sendiri, TV ini karena dia menggunakan OLED TV, listriknya di kisaran 340 watt. Dan untuk rakitannya dia made in Malaysia, teman-teman ya. Oke, itu untuk bagian inputannya. Sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari TV-nya. Sebelum kita masuk ke tampilan menu, kita cek dulu juga untuk remote-nya ya. Walaupun udah sering saya review, tapi saya akan refresh kembali untuk subscriber baru saya. Di sini kita bisa lihat ada tombol power, ada TV, settingan, ada input, ada menu, dan di sini juga ada kursor naik turun. Di sini juga ada tombol back, ada tombol home, dan masih banyak lagi. Untuk voice pun juga udah ada ya. Dia bisa menggunakan 2 perintah voice, baik menggunakan remote maupun langsung ke TV. Dan di sini juga kurang lebih ada 4 aplikasi yang ditanamkan di remote-nya. Kurang lebih 6 ya, bukan 4. Ada Bravia Core, ada Netflix, ada YouTube, ada Prime Video, ada musik, dan Crunchyroll. Crunchyroll dia fungsinya untuk film berlangganan anime, teman-teman ya. Bisa kalian gunakan tombol ini. Mohon maaf ya, suara saya agak sedikit bengek karena saya lagi kurang enak badan, teman-teman ya. Oke, ini dari remote-nya. Sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari OLED TV-nya. Oke, ini dia tampilan menu dari OLED TV-nya, teman-teman ya. Dia sudah menggunakan tampilan Google TV. Jadi di sini kita bisa lihat sudah banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan. Di sini ada Netflix-nya Sony ya, Bravia Core. Jadi kalian bisa berlangganan di sini film-film 4K dari Sony Picture ya. Di sini juga ada demo aplikasi dan masih banyak aplikasi seperti Netflix, YouTube, video.com, dan tentunya masih banyak aplikasi yang bisa kalian download di bagian atas aplikasinya ini. Semua aplikasi bisa kalian gunakan ya kalau di Google TV maupun Android, sedangkan untuk Smart saya rasa belum sebanyak ini aksesnya. Oke, di beranda kita bisa lihat di sini ada film-film yang direkomendasikan dari Prime Video, dan kita juga bisa lihat cek untuk bagian settingannya. Nah, yang pertama di sini ada pengaturan umum, ada pemberitahuan Bravia, pengaturan gambar. Di sini juga ada mode gambar. Di settingan mode gambar dia kurang lebih ada 5 settingan ya, ada mode vivid, standar, cinema, ada game juga, grafis, dan foto. Dan bisa kalian custom ya menggunakan atur sendiri. Dan di sini juga ada mode gambar, kecerahan bisa kalian setting, dan juga masih banyak lagi pengaturan yang bisa kalian gunakan, wifi, bluetooth, semua sudah ready. Sekarang kita coba cek untuk pengaturan umumnya. Kita pengen tahu sih berapa untuk memori dari TV OLED TV Sony ini. Nah, oke, kita sudah masuk ke bagian sistem ya. Di sini kita bisa lihat. Oke, jadi kita langsung masuk ke bagian sistem. Di sini kita langsung masuk ke bagian penyimpanan. Kita bisa cek di sini untuk penyimpanan internal tersedia di TV-nya kurang lebih 20 GB ya. Jadi untuk penyimpanan aplikasi ini lumayan banyak tentunya. Kemudian untuk versi Android-nya kalian bisa langsung cek di bagian tentang. Di sini kita bisa lihat langsung untuk versi Android-nya, dia versi Android 10. Tapi nggak usah khawatir, dari tampilan Google TV-nya dia sudah yang terbaru teman-teman ya. Nah, itu dia untuk tampilan menu dari TV-nya, dan selain itu saya akan menunjukkan untuk settingan VRR-nya. Di sini kalian bisa langsung masuk ke mode input. Kalian tinggal cari HDMI.
Kalian tinggal pilih ya HDMI 4 atau HDMI 3 yang bisa support VRR. Di sini kalian bisa tinggal pilih menu. Nah, inilah dia settingan untuk game modenya. Kalian bisa mengaktifkan atau meng-off-kan untuk VRR-nya, atau kalian bisa langsung setting pengurangan keburaman gambar, equalizer hitam, dan titik kursornya bisa kalian ubah-ubah, baik itu dimatikan atau diaktifkan ya. Di sini juga tipe kursornya bisa kalian ubah-ubah warnanya. Oke, ini fungsinya untuk di game modenya teman-teman ya. Oke, itu untuk tampilan menu. Sekarang kita lanjut terakhir untuk tahap pengetesan gambar dari TV-nya. Kita akan menggunakan demo yang bukan demo sih, video langsung dari YouTube teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, jadi langsung saja kita tes ya untuk kualitas gambarnya. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan mode warnanya juga lumayan oke ya. Kayak dia sudah menggunakan OLED TV. Nah, kalian bisa nilai sendiri ya sebagus apa untuk kualitas gambar dari OLED TV Sony di seri XR55A80L ini. Keren ya tampilannya. Gelap kontrasnya pun juga lumayan pas ya. Keren ya warnanya. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih itu saja sih untuk tahap pengetesan gambar teman-teman ya. Dan sesuai janji saya akan spill untuk harga terupdate dari OLED TV Sony di seri XR55A80L. Jadi spesial promo untuk bulan November ini harganya itu di kisaran 23.999.000. Saya ulangi lagi, di kisaran harga 23.999.000. Mungkin kalau kalian langsung datang ke toko, saya bisa memberikan spesial potongan harga lagi ya untuk OLED TV Sony ini. Dan untuk kalian yang ingin check out di online, kalian bisa langsung klik link di bawah ya, baik itu Tokopedia maupun Shopee. Dan saya juga udah mencantumkan alamat toko kami ya, atau maps toko kami yang ada di Bali ya, dengan nama toko Grand Duimas Bali. Oke, jadi segitu saya sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.